Baik, saya lanjutkan untuk hari ini materi pertemuan ketiga ya, sudah sesuai dengan yang di absensi tadi. Untuk mata kuliah Askep Nifas akan saya awali dengan cerita bonding attach. Saya selesai kok pada off cam untuk panitia PMU terus dia maksudnya. Silakan dinyalakan kameranya yang belum dinyalakan. Saya mulai dengan bonding attachment atau ikatan kasih sayang orang tua dan bayi ya. Jadi ini definisi dari bonding itu menurut Nelson tahun 86 bahwasanya dimulai interaksi emosi, sensorik, fisik antara orang tua dan bayi yang dilaksanakan segera setelah lahir. Jadi harapannya setelah bayi lahir ada bonding. Kemudian untuk attachment sendiri adalah sebuah ikatan yang efektif terjalin di antara individu meliputi perhatian, hubungan emosi maupun fisik yang sifatnya akrab. Ini juga yang mendefinisikan adalah Nelson. Jadi kalau Bennett and Brown untuk mendefinisikannya adalah hubungan antara orang tua di mana sejak awal kehidupan, jadi tidak hanya segera setelah lahir, tetapi yang namanya bonding menurut Bennett and Brown itu terjadi sejak mula awal kehidupan atau bisa jadi dia ketika ibu itu hamil gitu ya, adanya kehidupan di dalam perut ibu itu sudah mulai terjadi bonding. Kemudian attachment adalah pencurahan kasih sayang di antara atau antar individu. Bisa saya sampaikan dampak dan tujuan dari bonding and attachment untuk bayi akan ada terciptanya rasa kasih sayang. Kemudian bayinya juga akan merasa lebih aman ketika ada bonding dan attachment atau perlekatan dengan orang tua. Kemudian untuk ibu untuk mencurahkan kasih sayang, kemudian ini juga biasanya sebagai salah satu teknik distraksi untuk pengalihan perhatian. Jadi ketika ibu itu setelah melahirkan gitu ya, kemudian dijahit di kala tiganya gitu ya, setelah plasenta lahir kemudian nanti dilakukan jahitan perineum. Ketika dijahit itu akan terdistraksi atau rasa sakitnya akan berkurang dengan pengalihan perhatian itu, sehingga ibu tidak merasakan sakit saat dijahit gitu ya. Kemudian meningkatkan produksi oksitosin karena ibunya rileks, tidak stres gitu ya. Ini nanti kalau pada off cam semua saya ngajarnya juga off cam. Terus slide-nya tak suruh ini, saya klik-klik tak suruh baca sendiri. Yang berikutnya untuk ibu adalah mempercepat pelepasan plasenta. Kenapa bisa terjadi lebih cepat plasentanya lepas gitu ya, karena adanya bonding attachment, karena tadi kaitannya dengan yang ketiga adalah hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin itu akan memberikan reaksi terhadap pembuluh-pembuluh darah untuk berkontraksi. Sehingga kenapa kalau menyusui itu kemudian produksi oksitosinnya meningkat, sehingga
bisa mengurangi perdarahan, kemudian membuat kontraksi yang ada di uterus menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian bonding attachment di masa prenatal atau sejak konsepsi, yaitu masa gerakan bayi, ibu merasakan gerakan janin sambil mengelus dan mengusap perutnya, itu akan terbentuk bonding. Kemudian juga tidak hanya untuk ibunya, tapi juga ayah maupun kakaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kehamilan yang kedua, kakaknya juga dipersiapkan untuk menerima adiknya dengan cara diperkenalkan melalui mengusap perut ketika misalnya waktu kehamilan sudah terjadi gerakan janin gitu ya. Ayahnya juga mengelus dan mengusap perut ibu untuk merasakan adanya gerakan janin. Kemudian bonding attachment saat intranatal itu interaksi antara orang tua, bayi secara nyata, baik fisik, kemudian emosi, kemudian sensorik gitu ya. Di menit-menit jam pertama segera setelah lahir, itu kalau diterjemahkan oleh Klaus and Kennel gitu ya. Jadi pada saat intranatal selesai. Untuk di intranatal tadi, jadi selama jam menit-menit di 1 jam pertama, jadi tidak hanya kontak fisik gitu ya, yang namanya bonding itu, tetapi juga ada secara emosi maupun secara sensorik, jadi itu akan merangsang refleks-refleks bayi juga, jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga secara emosi maupun sensorik gitu ya. Kemudian respon saat interaksi untuk ibunya akan tercipta kasih sayang gitu ya, bahagia karena melihat bayinya gitu ya. Tapi tidak semua reaksi itu akan selalu seperti itu gitu ya. Ada yang respon ibunya mungkin justru sebaliknya, enggan melihat bayinya gitu ya. Karena misalnya saat hamilnya tidak dikehendaki gitu ya, sehingga ibunya nggak mau lagi melihat bayinya gitu ya, atau kecewa gitu ya dengan bayinya. Ini biasanya salah satunya misalnya saya contohkan kecewa dengan jenis kelaminnya, misalnya ini sudah anak atau kehamilan yang keempat, tetapi ibunya atau pengennya anaknya cewek misalnya, yang keluar laki-laki gitu ya, sehingga responnya bisa kecewa untuk ibunya. Untuk ayahnya bisa adanya kasih sayang, kemudian bahagia, kemudian harga diri. Apa itu? Animator itu apa? Animator. Bukan imator, animator. Kemudian ayah yang menyaksikan proses referensi dari penelitian juga menunjukkan bahwasannya ayah yang menyaksikan proses kelahiran bayinya akan menunjukkan sebuah perilaku yang positif dibandingkan dengan yang tidak menyaksikan proses kelahiran. Jadi perilakunya akan berbeda ketika ayah itu melihat proses kelahiran bayinya sama yang tidak gitu ya. Kemudian saat postnatal ini terjadi pada saat rooming in, lingkungan yang memungkinkan untuk terjadinya ikatan kasih sayang. Ada yang tahu rooming in? Rooming in itu apa? Rooming in itu apa?
Penggabungan ruang rawat ibu dan bayi dalam satu ruangan, Ibu. Bayi dan ibu di dalam satu ruangan. Jadi ada beberapa yang roaming in itu roaming in penuh gitu ya. Ada yang roaming in-nya roaming in parsial. Roaming in parsial itu eh, roaming in parsial itu dia masih sebagian. Jadi misalnya di jam-jam tertentu bayi itu diletakkan di ruang bayi gitu ya. Tapi kalau roaming in penuh itu berarti 24 jam bayi dan ibunya menjadi satu. Kemudian pada saat postnatal untuk roaming in tadi memungkinkan terjadinya ikatan kasih sayang bisa dengan misalnya pada saat mengganti popok, menyusui, memandikan gitu ya. Jadi pada saat ibu ada interaksi dengan bayinya. Antara ibu dan bayi ada introductory bonding gitu ya. Ini terjadi di rumah sakit mulai dari ujung jari bayi, jadi dengan sentuhan gitu ya. Kemudian tahap yang kedua ada aqua intens gitu ya, berkenalan gitu ya. Mulai pengkajian tentang orang lain, pengetahuan tentang orang lain, kemudian nanti ada mutual regulation, itu peraturan bersama, misalnya perawatan bayi baru lahir, kaitannya dengan makan, mandi gitu ya. Kemudian ada reciprocity, itu siklus interaksi yang terjadi secara berkesinambungan antara ibu dan bayi. Nah, ini prinsip dari bonding attachment. Di menit atau jam-jam pertama kehidupan adalah periode yang sifatnya sangat sensitif, sehingga perlu yang lebih dekat gitu ya. Kontaknya harus lebih dekat, lebih erat gitu ya, karena dari awal itu akan menentukan perkembangan bayi untuk perkembangan selanjutnya. Kemudian di kejadian tertentu, pengaruh jangka panjang misalnya jika bayi mengalami gangguan, nanti biasanya juga proses perkembangan selanjutnya akan mengalami gangguan. Tadi juga sudah disebutkan untuk individu yang menyaksikan persalinan tadi ya, ada keterikatan dengan bayi biasanya lebih kuat. Jadi orang-orang yang menyaksikan kelahiran bayi itu biasanya akan punya lebih apa namanya hubungan emosional begitu ya, lebih dekat dengan bayinya. Nah, ini untuk respon ayah. Untuk respon ayah bisa bangga gitu ya dengan kelahiran bayinya. Kemudian ada juga yang takut memegang bayinya gitu ya, biasanya untuk yang awal-awal gitu ya. Kemudian diekspresikannya juga berbeda-beda, ada yang dekat dengan keluarga misalnya, kemudian pergi keluar dengan temannya, jadi para bapak-bapak itu ekspresinya akan berbeda ketika dia punya bayi kecil gitu ya. Ada yang justru teman-temannya atau sering pergi keluar dengan teman-temannya karena biasanya mungkin tidak suka dengan tangisan bayi gitu ya.
Kemudian di periode immediate itu biasanya lelah, mengantuk gitu ya, karena menunggui istri persalinan itu juga capek, butuh waktu yang lama sehingga sering lelah dan mengantuk gitu ya. Punya bayi juga lebih sering terbangun di malam hari sehingga lelah dan ngantuk gitu ya, reaksinya seperti itu. Kemudian bila ada komplikasi bayi, itu juga biasanya mencari informasi. Kemudian dari beberapa riset, partisipasi di saat persalinan tadi ya, bisa meningkatkan hubungan dengan pasangan pada saat postpartum. Nah, ini kunci dari bonding attachment atau perlekatan yang bagus, bonding yang bagus gitu ya. Ini jika tidak dilakukan akan bisa berdampak negatif. Kemudian bonding itu sebetulnya tidak hanya dikerjakan saat postpartum, saat dia hamil gitu ya. Tidak dikerjakan sendiri, tapi dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian juga bisa dikaji juga gitu ya. Kemudian untuk sibling, ini juga biasanya karena adanya kehadiran anggota keluarga baru dalam satu keluarga, ini bisa menimbulkan krisis situasional yang sebaiknya perlu dipersiapkan terutama pada anak pertama, di mana biasanya punya pengalaman dengan posisi yang menyenangkan gitu ya. Jadi anak nomor 1 itu kadang-kadang lebih banyak menyenangkan gitu ya. Awal-awal biasanya orang tua lebih karena baru punya anak pertama gitu ya, jadi senang gitu ya. Kemudian kasih sayangnya juga belum terbagi dengan adiknya gitu ya. Jadi banyak keuntungannya untuk anak yang nomor 1. Kemudian untuk sibling rivalry, ini menunjuk pada kecemburuan atau kemarahan yang lazim terjadi pada anak sehubungan dengan kehadiran anggota keluarga baru yang dalam hal ini adalah saudara kandung gitu ya. Jadi kecemburuan dengan adanya anggota baru dalam keluarga gitu ya. Perubahan sikap dan perilaku dengan kehadiran sibling, respon bisa ditunjukkan oleh anak gitu ya. Jadi biasanya kakaknya bisa jadi memukul, misalnya mendorong bayi, menjauhkan puting susu saat adiknya menyusu misalnya. Kemudian secara verbal menginginkan bayinya suruh masukin ke perut ibunya gitu ya. Kemudian bisa jadi yang tadinya sudah nggak ngompol, dia jadi ngompol lagi gitu ya. Kemudian juga yang biasanya udah nggak ngedot jadi ngedot lagi gitu ya, atau bisa bertingkah yang agresif. Bertingkah agresif itu mungkin bisa jadi yang memukul gitu ya. Bentar ya, baru adzan. Antisipasi terhadap perubahan sikap dan perilaku. Siapkan secara dini untuk kelahiran bayi, mulai mengenalkan organ-organ reproduksi dan seksual, kemudian memberi penjelasan yang konkret tentang pertumbuhan bayi di dalam rahim dengan menunjukkan gambar yang sederhana, kemudian memberi kesempatan anak untuk ikut merasakan gerakan janin. Antisipasi terhadap perubahan sikap dan perilaku, libatkan anak dalam perawatan bayi, kemudian memberi pengertian yang mendasar tadi ya tentang perubahan suasana rumah, misalnya kalau terjadi harus
anaknya pindah kamar misalnya, kemudian tidurnya nggak bareng lagi misalnya. Lakukan aktivitas yang biasa dan lakukan dengan anak seperti mendongeng, seperti sebelum tidur gitu ya. Jadi tidak mengurangi aktivitas yang biasa dikerjakan dengan kakaknya gitu ya. Jadi tidak menimbulkan sibling. Kemudian adaptasi psikologi ini untuk peran maternal atau ibunya. 1-2 hari postpartum biasanya ibu akan cenderung pasif gitu ya. Kemudian hanya menuruti nasihat, ragu-ragu dalam membuat keputusan. Jadi karena biasanya ibunya masih lelah di 1-2 hari setelah postpartum itu, ketika membuat keputusan ibunya biasanya masih ragu-ragu, kemudian fokusnya sebetulnya hanya memenuhi kebutuhan dirinya gitu ya, karena ibunya biasanya masih lelah, capek gitu ya. Kemudian masih sering mereplay atau menggebu untuk membicarakan pengalaman persalinan. Ini biasanya kalau nanti dibesuk ibu-ibu PKK cerita persalinan, nanti dibesuk temennya yang lain lagi ceritanya persalinan lagi gitu ya. Jadi mengulang-ulang cerita yang sama. Nah ini fase-fase postpartum gitu ya, ada fase taking in. Taking in itu pembicaraan akan membantu ibu dalam menghadapi proses gitu ya, memilah-milah kenyataan dan fantasi, mengklarifikasi sesuatu yang ibu tidak mengerti, kemudian kebutuhan ibu di fase taking in ini adalah fase yang dia membutuhkan nutrisi dan istirahat. Jadi perlu kita perhatikan ketika kita memberikan sesuatu ke ibunya, ibu nifas gitu ya, kita lihat dulu ini ibunya di fase apa gitu ya. Kalau masih fase taking in, kamu ngasih penkes, berbagai macam penkes, ya ibunya tidak akan mendengarkan, karena kebutuhan ibu di fase taking in adalah makanan atau nutrisi dan istirahat. Jadi tadi di fase taking in ini fokus ibu masih self center gitu ya. Jadi fokusnya masih ke ibunya. Karena ibu biasanya masih kelelahan gitu ya. Sholat dulu ke masjid. Ini kan nggak apa-apa ditinggal sholat dulu. Jadi masih self center, kemudian tadi menceritakan pengalamannya berulang-ulang, itu masih di fase taking in. Jadi kebutuhannya adalah istirahat dan nutrisi. Butuh dulu tuh ya. Kemudian taking hold, di fase taking hold itu ibu sudah siap untuk kembali ke dalam kehidupannya, sudah mulai konsen terhadap fungsi-fungsi tubuh seperti eliminasi gitu ya. Kemudian jika menyusui, cemas tentang kualitas ASI dan kemampuan menyusui gitu ya. Kemudian membutuhkan kepastian bahwa ibu bisa melakukan dengan baik sebagai ibu. Jadi di fase taking hold ini, ibu sudah mulai berespon gitu ya terhadap lingkungannya, terhadap bayinya, ciri-cirinya adalah seperti itu. Kemudian biasanya sudah mulai menanyakan, sudah mau kembali ke kehidupan, artinya sudah mulai menanyakan kembali gimana sih cara merawat bayi misalnya, bagaimana sih cara menyusui, ini kok asinya sedikit ya dan sebagainya. Nah, di fase taking hold ini adalah fase yang paling tepat bagi bidan untuk memberikan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan.
Jadi ketika kita ngasih Penkes atau informasi tentang kesehatan, berarti fase yang paling tepat adalah di fase taking hold. Jadi di fase taking hold ini jika melihat bayi gumoh setelah menyusu, mungkin ibu melihat itu adalah sebagai kegagalan individu. Dia mungkin merasa kehilangan semangat ketika melihat tenaga kesehatan merawat bayinya lebih mahir. Jadi sebetulnya sudah punya rasa apa namanya, ingin belajar tentang perawatan bayi gitu ya. Jadi ibunya agak kalau melihat nakesnya kok sudah mahir banget ya, aku juga pengen seperti itu gitu ya. Itu di fase taking hold. Kemudian dari perubahan atau riset di Rubin, taking in ini tidak beraktivitas, kelelahan, kemudian taking hold itu sudah ada perencanaan pulang, biasanya proaktif, kontrol personalnya juga sudah bagus, memenuhi kebutuhan gitu ya. Kalau menurut Amen tahun 90, ibu lebih bebas dan beradaptasi lebih cepat. Kalau menurut Martel 96, ibu mengalami taking in dan taking hold tetapi lebih pendek, yaitu sekitar 12 jam postpartum. Kemudian kalau di fase terakhir adalah fase letting go gitu ya. Di fase letting go itu sudah mulai mandiri, artinya ibu sudah bisa merawat bayinya dengan sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain. Ini untuk adaptasi psikologi. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Novita Anggi dari kelas B. Pertanyaannya yaitu pada bagian kunci both attachment tadi kan salah satunya bila tidak dilakukan akan berdampak negatif. Dampak negatifnya jika tidak dilakukan bonding attachment itu apa ya Ibu? Kalau tidak dilakukan bonding attachment, jadi dampaknya tidak akan langsung gitu ya. Jadi salah satu fungsi bonding attachment tadi adalah kedekatan secara emosional gitu ya. Otomatis kalau tidak ada bonding attachment, nanti kedekatan orang tua dengan anak itu akan berbeda gitu ya. Karena bonding attachment itu diawali dari dia kecil gitu ya. Tapi kalau tidak diawali hubungan kedekatan atau secara emosional antara orang tua dan bayi mungkin tidak akan dekat gitu ya, karena tidak terjadi bonding gitu ya, tidak ada perlekatan di situ. Mungkin itu. Oke, Ibu, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Jadi ini tadi untuk taking in, taking hold, letting go. Kemudian sebetulnya juga ada yang namanya disappointed gitu ya. Disappointed itu sebuah perasaan orang tua yang dia merasa kecewa gitu ya, karena bayinya tidak sesuai yang diharapkan saat hamil gitu ya. Ini dicontohkan di sini, misalnya orang tua pengennya bayinya putih gitu ya, kayak Korea, rambutnya keriting misalnya, selalu tersenyum gitu ya. Kemudian merasa kecewa ketika mendapatkan bayinya, loh begitu lahir kok hitam gitu ya, kok warnanya lebih gelap, kok rambutnya tipis, kok nggak keriting misalnya. Itu juga akan muncul rasa disappointment gitu ya. Ada juga postpartum blues. Di hampir 80% wanita postpartum akan mengalami perasaan yang sedih gitu ya. Tidak mengetahui alasannya kenapa kok sedih gitu ya, tapi dia lebih sering menangis gitu ya, lebih sensitif gitu ya. Itu disebut dengan postpartum blues atau baby blues. Jadi kejadian ini sebetulnya bisa pengaruh dari penurunan kadar hormon estrogen maupun progesteron. Jadi tergantung dari
respon individu itu ya. Karena biasanya juga pengaruh dari kelelahan gitu ya. Ketidaknyamanan fisik gitu ya. Kemudian nanti jika tidak ditangani akan berlanjut menjadi depresi postpartum. Nah, ini gangguan-gangguan ini ya. Postpartum depresi tadi ya. Bisa berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi tahapannya adalah postpartum blues, kemudian jika tidak ditangani nanti akan menjadi depresi postpartum, kemudian depresi postpartum jika tidak tertangani akan menjadi psikosa postpartum. Jadi clue-nya atau kata kuncinya ketika mau membedakan ini masih blues atau sudah depresi atau psikosis nih gitu ya, atau psikosa gitu ya. Kalau yang blues biasanya dia masih respect, masih mau menyusui gitu ya, masih mau interaksi dengan bayinya gitu ya. Tetapi kalau sudah depresi postpartum biasanya dia akan cuek dengan bayinya. Bayinya nangis ya sudah gitu ya, ibunya juga nangis gitu ya, tidak peduli lagi dengan bayinya. Biasanya nafsu makannya juga sudah menurun, nggak doyan makan gitu ya, itu sudah masuk di depresi, menangis sendiri, nggak mampu merawat, merasa nggak mampu merawat bayinya gitu ya. Kemudian kalau sudah psikosa postpartum itu dia nanti sudah mulai berdampak negatif gitu ya, seperti ada yang membisiki misalnya ingin membuang bayinya gitu ya. Nah, ini beberapa penyebab dari postpartum depresi. Ini beberapa faktor resiko depresi postpartum, ada keadaan hormonal, kemudian dukungan sosial, emotional relationship, komunikasi dan kedekatan keluarga, struktur keluarga, antropologi, perkawinan, demografi, stresor psikososial, kemudian lingkungan itu juga berpengaruh terhadap faktor resiko. Jadi gejala yang menonjol di trias depresi gitu ya, tiga gejala yang dia khas gitu ya di depresi, berkurangnya energi gitu ya. Jadi biasanya tidak bersemangat gitu ya, hilang minat atau anhedonia, kemudian penurunan afek gitu ya, moodnya tiba-tiba nggak bagus, menangis sendiri tadi ya. Ini masih penyebabnya. Kemudian sebetulnya ada kesedihan dan duka cita ini respon fisiologis terhadap kehilangan karena bayi yang dilahirkan itu tidak semuanya hidup gitu ya. Mungkin ada yang begitu bayi lahir kemudian meninggal gitu ya. Ini bisa dimasuk di kesedihan dan duka cita ini. Jadi kalau kita lihat dari Elizabeth Kubler-Ross gitu ya, yang di bukunya On Death and Dying gitu ya. Itu nanti tahapannya ada denial, kemudian anger gitu ya, kemudian depression, kemudian bargaining gitu ya, sampai nanti dia acceptance atau bisa menerima gitu ya. Di fase denial itu masih reaksi yang pertama kali muncul, biasanya reaksinya sifatnya normal sebetulnya. Respon sementara untuk mengatasi gelombang nyeri. Jadi biasanya itu kalau pertama kali mendengarkan misalnya bayinya nggak ada, maksud sih apa benar gitu ya, itu masih denial gitu ya, ibunya masih ragu-ragu. Kemudian anger itu di efek dari denial gitu ya, tidak siap gitu ya, ditinggalkan secara emosinya dia tiba-tiba meningkat, timbul rasa marah gitu ya, mencari penyebab kehilangan biasanya. Ini biasanya juga sering misalnya ini gara-gara dokternya ini anak saya jadi meninggal misalnya. Nah, itu di fase anger dia marah. Kemudian di fase yang ketiga adalah fase bargaining. Bargaining itu reaksi atas perasaan lemah gitu ya, mencari kebenaran gitu ya. Biasanya mencari second opinion gitu ya.
meminta informasi dan pendapat gitu ya dari teman-temannya, dari lingkungan sekitar gitu ya, kemudian dari orang lain untuk mencari beberapa option kenapa sih anak saya kok bisa begini ya gitu ya. Jadi mencari beberapa second informasi gitu ya, informasi yang kedua, ketiga dan seterusnya biar ibu itu tahu persis gitu ya. Kemudian biasanya menyalahkan Tuhan atas kejadian ini gitu ya, merupakan pertahanan tubuh yang paling lemah itu di fase beginning. Kemudian depression itu dia udah ngerti kenyataannya, oh berarti memang betul-betul nggak ada nih anak saya gitu ya, itu dia depresi gitu ya, terjadi kesedihan dan penyesalan yang mendalam karena rasa kehilangan gitu ya, khawatir akan biaya, kemudian proses pemakaman tuh udah mulai bisa berpikir seperti itu. Kemudian mencari solusi kesendirian gitu ya, butuh privacy dan dukungan. Jadi biasanya ibunya mungkin butuh waktu menyendiri gitu ya, pengen menyendiri, nggak pengen ketemu dengan orang lain, itu masuk di fase depression gitu ya. Kemudian ketika di acceptance gitu ya, itu sudah bisa berpikir jernih gitu ya, sudah berbesar hati, kemudian berpikir positif untuk bisa menerima gitu ya. Ini tahapan respon ketika berduka itu bisa shock, penekanan fase realitas, resolusi itu bisa membuat hubungan yang baru. Ini banyak resolusi gitu ya yang bisa dikerjakan ya. Ini tugas individu ketika dia sedang berduka atau kehilangan tadi ya. Yang pertama adalah harus bisa menerima realitas kehilangan gitu ya, menerima rasa sakit gitu ya, menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ibu harus melanjutkan proses kehidupannya gitu ya. Ini tipe-tipe suami dalam menghadapi duka cita. Ada yang tipe yang pria yang kuat gitu ya, ada yang tipe protektif gitu ya, ada yang tipe yang prianya berperan sesuai dengan perannya gitu ya. Nah, ini peran bidan dalam proses duka cita mengetahui knowing gitu ya. Jadi bedakan antara knowing dan kepo gitu ya. Jadi kalau hanya mengetahui berarti kan memang membutuhkan data untuk kita melakukan assessment atau tindakan gitu ya. Kemudian bersama being with gitu ya, kita bergandengan tangan dengan ibunya gitu ya. Kemudian doing for, melakukan untuk keluarganya, untuk ibunya. Kemudian enabling itu memampukan, kita harus bisa menguatkan, kemudian mempertahankan keyakinan atau maintaining belief gitu ya. Mempertahankan keyakinan dari ibunya. Itu yang harus dikerjakan oleh bidan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan untuk hari ini? Pas baterai saya mau habis. Izin masuk Ibu, izin bertanya. Ya. Perkenalkan saya Supira Ida Putri dari kelas B. Tadi dalam fase taking hot itu kan Ibu akan merasa cemas tentang kualitas ASI, Bu. Lalu apakah kualitas ASI itu bisa dilihat dari seberapa banyak ASI yang keluar atau bagaimana ya, Bu? Produksi ASI, kualitas ASI ya. Kualitas ASI itu indikatornya apa? Intinya ketika bayi itu sudah cukup ASI gitu ya, nanti mungkin di pertemuan materi berikutnya yang terkait dengan laktasi akan lebih detail. Jadi intinya kualitas ASI itu kan indikatornya bayi itu cukup mendapatkan ASI gitu ya. Nah, taunya dari mana ketika bayi itu cukup ASI gitu ya? Yang pertama yang jelas pasti dilihat dari kenaikan berat badannya gitu ya. Bayinya nggak rewel gitu ya. Yang jelas yang kalau kenaikan berat badan bayi kan kita harus nunggu lama nih. Tapi kalau misalnya secara ringkas gitu ya atau dalam evaluasi dalam waktu dekat ya bayinya nggak rewel gitu ya. Berarti kemudian apalagi bayinya tenang gitu ya. Lah kalau nangisan Bu, nangisan itu belum tentu rewel gitu ya, karena memang bayi ASI itu pasti tiap 2 jam dia akan menangis gitu ya, karena lambungnya pasti
akan kosong gitu ya setelah dia menyusu gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ketika bayi itu dalam 1 hari itu pipisnya 6-8 kali itu adalah indikator bahwasanya ASI-nya sudah cukup gitu ya. Jadi kalau mau lihat bayi cukup atau enggak, nanti ibu yang punya bayi silahkan nggak usah dipakein pampers. Ketika ibu bisa menjemur 6-8 dalam 24 jam popok gitu ya, berarti ASI-nya ibu sudah cukup. Gitu. Nggih, Bu. Ada lagi Terima mungkin kasih. yang ditanyakan? Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Ini ngopo kok ngetik nang kene iki? Mengatasi postpartum blues pada ibu agar tidak berpengaruh pada produksi ASI. Jadi memang blues itu nanti akan sangat berdampak pada produksi ASI gitu ya. Salah satu upaya biar tidak terjadi blues adalah dukungan keluarga, dukungan suami itu sangat membantu atau memutus mata rantai dari postpartum blues gitu ya. Biar tidak berlanjut menjadi depresi gitu ya. Jadi dukungan keluarga, dukungan suami gitu ya, itu sangat sangat penting dan sangat membantu. Kemudian ibu juga harus cukup istirahat dan nutrisi. Karena ibu masih kelelahan ya. Fasenya di fase awal-awal itu masih kelelahan. Orang melahirkan itu capek gitu ya karena berhari-hari nggak tidur gitu ya. Jadi kebutuhan istirahat dan nutrisi, kemudian yang tidak kalah penting adalah dukungan orang-orang yang ada di sekitar ibu. Gitu kurang lebihnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Cukup?